Sebuah game changer dari Huawei Fit 5 Pro. Ini merupakan jam tangan pintar yang udah gua pakai hampir sebulan ketika pembelian di tanggal 27 Mei. Dan si Fit 5 Pro ini merupakan jam tangan pintar ya, yang memiliki banyak banget perbedaan dengan generasi sebelumnya. Dan di video ini kita akan bahas ya si Huawei Fit 5 Pro. Jadi kalian jangan skip dulu videonya dan tonton sampai habis. Oke, kita akan bahas dari desainnya terlebih dahulu ya. Si Huawei Fit 5 Pro ini mempunyai bentuk square atau kotak ya, dimana di generasi sebelumnya juga berbentuk kotak. Perbedaannya adalah dari sisi layar, yang dia pakai layar LTPO AMOLED yang lebih hemat daya baterai. Ditambah lagi kacanya menggunakan kaca safir dan bentuknya itu tidak datar, melainkan ada cekungan di pinggirnya. Bisa dibilang adalah curve 2,5D. Ditambah dia punya bezel tuh dari titanium ya. Dan stripe-nya tuh enak banget loh. Ini lebih lembut ketimbang generasi sebelumnya ya. Juga sensornya telah diperbaharui jadi semakin mantap ya. Si Fit 5 Pro juga sudah ada dua tombol ya. Tombol crown yang berfungsi untuk masuk ke menu, dan tombol satunya ini berfungsi untuk masuk ke menu workout. Kita bisa lihat di sini ada banyak menunya cuy. Mau sepedahan, nyelam, berenang, bahkan golf pun ada di sini. Dia sudah menggunakan dual band GPS L1 plus L5. Jadi untuk kecepatan penguncian GPS sangat cepat banget. Ditambah tombol ini berfungsi untuk monitoring EKG atau kekakuan arteri ya. Di samping itu ketika kita menggunakan crown itu ada haptiknya, jadi terasa satisfying ya. Ketika kita putar ke sini, dia akan masuk ke menu notification. Di sini ada semua dan dia ada getaran-getarannya. Kalau kita pencet, dia akan masuk ke menu yang menampilkan banyak banget pilihan di sini. Ada rekaman data, ada wawasan kesehatan, kesejahteraan emosional. Ini bisa mendeteksi emosional kita pada saat kita pakai jam tangan ini. Ada Huawei Reset, di mana fitur ini hanya ada di seri 5 Fit Pro, yaitu Study Risk Diabetes atau pendeteksi risiko diabetes. Ini kita bisa gunakan kalau jam tangannya dibawa tidur selama beberapa hari, dan akan mendeteksi secara otomatis kita tuh terkena risiko diabetesnya rendah, sedang, atau tinggi. Di sini udah gue pakai 88% ya. Terus juga dia ada mengukur detak jantung, EKG, analisis aritmia, gelombang nadi, deteksi kekakuan arteri. Apabila kita gunakan nih, kita akan tempelkan di sini. Nanti dia akan mengukur dengan sendirinya. Terus dia ada SpO2, adaptasi ketinggian, suhu kulit, waktu tidur dia. Ada telepon, bisa nyalain kontak secara penuh ya. Di sini banyak banget kontak yang tersalin ketika kita pairing dengan aplikasi bernama Huawei Health. Itu kita bisa cari secara otomatis di sini. Sangat mudah. Terus
eh, ada notifikasi musik yang bisa kita isi musik atau peta offline dengan memori yang legah sebesar 64 GB. Dia juga bisa sebagai shutter kamera. Kita bisa ngecek cuaca hari ini. Ada dompet. Dompet ini berfungsi untuk cloning kartu akses apartemen atau lift, tapi belum bisa digunakan untuk pembayaran transaksi virtual. Ada kalender, alarm, ada stopwatch, senter, kalkulator, kompas, barometer, perekam suara, dan lain-lain. Bila kita swipe, kita akan masuk ke menu yang singkat ya. Di sini kita bisa lihat ada notifikasi cuaca, ada jadwal, ada wawasan kesehatan, dan ditambah lagi dia ada bantuan pintar. Ini dimaksudkan adalah AI voice. Cuma kalau kita gunakan ya, menggunakan bahasa Indonesia, dia tidak bisa digunakan. Jadi kalian harus masuk atau mengganti menunya ke region US atau UK. Tapi AI voice itu sebatas perintah-perintah dasar gitu loh. Jadi tidak bisa digunakan seadaptif atau seintuitif Amazfit. Jadi sangat sayang banget ya, jam tangan dengan harga yang sangat mungkin lumayan price ya, tapi fitur AI-nya masih kaku. Watchface kita bisa gonta-ganti di sini. Kita bisa menggunakan banyak macam yang ada di aplikasinya, dan dia ada indikator ya di atas, ada dua, ada satu itu arti kata low consumption baterai, kalau dua itu sangat menguras baterai. Di sini kita bisa milih berbagai macam dan ada yang berbayar. Jadi kalian pastikan milih yang free atau gratis ya. Dia udah bisa teleponan ya, telepon WhatsApp, telepon biasa, bisa membahas notifikasi juga bisa. Notifikasi ketika kita swipe ke bawah nih ada notifikasi, dan kita bisa ngebales nih menggunakan emoji atau menggunakan keyboard. Tapi sayangnya tidak ada voice to text. Ini yang menjadi kelemahan si Huawei Fit 5 Pro atau seri Huawei smartwatch ya, karena keypad itu sangat kecil. Menurut gua kecil lah, jadi jempol gua susah untuk menavigasikan. Kalau emoji ini cukup banyak ya emojinya. Dan di Fit 5 Pro ini kita bisa berolahraga dengan maksimal ya, karena ketahanan baterainya juga itu bisa bertahan sampai dengan 14 hari. Dia itu memiliki kapasitas baterai ini sebesar 471 mAh yang bisa kita gunakan 14 hari secara pemakaian normal ya. Kalau pemakaian yang agak berat itu bisa bertahan sampai dengan 10 hari. Jadi menurut gua nih salah satu smartwatch yang sangat direkomendasikan buat kalian yang suka olahraga, baik lari maupun jalan kaki ataupun main olahraga, main padel, macam-macam lah ya. Di sini kita bisa menggunakan smartwatch ini dengan sangat mumpuni karena dia juga sudah dual band ya GPS-nya. Ditambah lagi Watchface itu baik banget pilihannya, dan ada yang berbayar, VIP, ada yang berbayar di aplikasi Huawei Health. Namun ada beberapa yang gua notice ya dari smartwatch ini. Pertama, dia itu ekosistemnya masih baru ya. Harmony OS itu masih baru karena Huawei kena ban Amerika. Otomatis dia membangun ulang ekosistemnya, terutama si Harmony OS ini agar bisa dipakai untuk seluruh device-nya. Jadi bisa gue bilang device ini tuh tidak punya AI itu kaku.
bisa sih, tapi ketika lo menggunakan atau pairing dengan smartphone daripada Huawei, cuma perintahnya kaku, tidak seintuitif atau seluas Amazfit ya. Jadi ketika kita menggunakan si Huawei P5 Pro ini, hanya kita bisa membalas pesan, nelpon menggunakan handphone Android. Kalau di iOS itu kurang, nggak bisa bahkan ngebales pesan melalui jam tangan ini. Untuk kalau telepon gue kurang tahu ya, karena gue tidak menggunakan handphone iOS atau Apple. Gue menggunakan handphone Samsung dan bisa telepon dan bisa balas WA menggunakan jam tangan ini. Namun kekurangan itu mungkin bisa tertutupi karena dia ada NFC. NFC arti kata dia bisa cloning kartu akses kita untuk akses apartemen, lift, dan lain-lain ya. Ini jadi salah satu andalannya si Huawei. Dan ada fitur yang fitur yang tidak ada di brand lain, itu adalah diabetes risk. Itu juga salah satu faktor yang membuat Huawei itu punya kelebihan di faktor kesehatan. Dia ada ECG, ada pulse arrhythmia, ada deteksi kekakuan arteri, dan dia sudah lengkap secara GPS-nya. Itu yang membuat harga si Fit 5 Pro ini lumayan ya, bisa bersaing dengan Amazfit. Namun kalau kalian yang pengen cari nih smartphone yang bisa menggunakan AI, ini mungkin bukan jawabannya. Dan memang sangat disayangkan ya, dengan bentuk yang secakap ini, seringan ini, tapi AI-nya masih kaku. Mungkin kita bisa nunggu 2-4 tahun ke depan supaya ekosistemnya Huawei ini lebih matang gitu. Jadi kita bisa menggunakan, dan tentunya device ini udah pasti nggak akan kena bagian pembobolan software. So, jadi kesimpulannya ya, buat kalian yang punya duit 3 jutaan dan kalian pengen terlihat berkelas ya dengan jam tangan ini, mungkin pilihannya si Fit 5 Pro jadi salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan. Dan selain itu Fit 5 Pro ini punya banyak banget fitur kesehatan yang nggak dipunya brand lainnya, seperti yang tadi gue sebutkan ya. Jadi apabila kalian mencari banyak fitur kesehatan yang nggak ada di brand lain, mungkin si Huawei P5 Pro menjadi pertimbangan untuk kalian beli, serta akses NFC yang ada di P5 Pro ini bisa jadi opsi ya buat kalian meminang si P5 Pro. Tapi kalau kalian yang memilih opsi untuk AI yang ada di sebuah smartphone, mungkin Huawei menjadi opsi yang kesekian, karena AI voice-nya itu kurang seluas atau seintuitif gitu dibandingkan brand lain yang tadi gue sebutkan ya. Dan mungkin AI-nya lebih bekerja di sistem kesehatannya ketimbang penggunaan sehari-hari. Oke, segitu aja video kali mengenai review si Huawei Fit 5 Pro. Apabila kalian suka dengan video ini, like. Apabila kalian tidak suka, dislike. Dan jangan lupa komen serta subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.